Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai perilaku dan kognitif sosial pendekatan dalam belajar. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa juga tonton video sampai selesai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umairo dengan NIM 2109222. Langsung saja. Yang pertama, mengenai belajar. Apa sih itu belajar? Apakah kalian sudah mengetahui definisi belajar itu seperti apa? Nah, menurut ahli psikologi yaitu Ernest R. Hilgard menyebutkan bahwa belajar merupakan sebuah proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan suatu perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditemukan oleh lainnya. Sebagai contoh, pada satu saat kalian belajar menggunakan komputer. Mungkin pada saat itu kalian melakukan beberapa kesalahan, tetapi pada titik tertentu kalian akan mendapatkan bakat perilaku yang tadinya tidak bisa menggunakan komputer menjadi bisa menggunakan komputer secara efektif. Nah, pada saat itulah kalian sedang melakukan yang namanya belajar. Jadi, belajar adalah sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang terjadi melalui sebuah pengalaman. Teman-teman, jadi dengan belajar ini menjadikan diri kita yang tadinya belum bisa menjadi bisa, yang tadinya belum mengetahui menjadi mengetahui. Nah, teman-teman, tapi tidak semua yang kita ketahui itu dipelajari. Ada beberapa hal yang kita ketahui tanpa dipelajari. Merupakan suatu hal yang memang sudah bawaan dari sejak lahir. Contohnya, ketika kita bisa menelan, kemudian berkedip, saat sebuah objek terlalu dekat dengan mata kita otomatis berkedip. Nah, itu adalah sebuah hal yang kita tidak pelajari, merupakan bawaan dari sejak lahir. Baik, saya Salma Alvira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini dapat dikategorikan sebagai behavioral atau kognitif. Behaviorisme adalah pandangan perilaku yang harus dijelaskan oleh pengalaman yang dapat diamati. Behaviorisme atau aliran perilaku dapat diartikan juga sebagai filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proporsi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan baik verbal maupun non-verbal yang dapat secara langsung dilihat atau didengar. Misalnya seorang anak membuat poster seorang guru menjelaskan sesuatu kepada seorang anak. Satu siswa memilih siswa lain dan seterusnya. Proses mental ini ditentukan oleh psikolog sebagai pikiran, perasaan, dan motif yang kita masing-masing alami, tetapi yang tidak dapat diamati orang lain. Kemudian ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Contoh kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif ini adalah belajar. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Alifah dengan NIM 2106078. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi operasional. Pengkondisian operan disebut juga pengkondisian instrumental adalah bentuk pembelajaran, di mana konsekuensinya dari perilaku menghasilkan perubahan dan kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi. Pengkondisian operan adalah inti dari B.F. Skinner
1938, pandangan perilaku. Di dalamnya ada konsekuensi, hadiah, dan hukuman, dan bergantung pada perilaku organisme. Selanjutnya ada penguatan dan hukuman. Penguatan atau reward adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi, atau bentuk penghargaan kepada seseorang atas tercapainya prestasi sesuai yang dicita-citakan. Dan sebaliknya, hukuman adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan perilaku yang akan terjadi, atau sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku secara umum. Nah, contoh dari penguatan, misal teman kita mencapai suatu prestasi di ajang perlombaan. Nah, kita itu memberi penghargaan dengan cara memberikan pujian. Contohnya, wah, kamu hebat sekali bisa memenangkan juara ini. Atau contoh pujian-pujian yang lainnya. Nah, komentar positif ini akan memperkuat atau menghargai orang tersebut agar lebih giat dalam berlatih. Nah, penguatan pun terbagi kepada dua macam. Yang pertama ada penguatan positif. Penguatan positif ini akan meningkatkan respon seseorang oleh stimulus yang bermanfaat. Contohnya, komentar positif dari seorang guru bisa meningkatkan perilaku siswa. Yang kedua ada penguatan negatif. Responnya meningkat tapi diikuti dengan penghilangan stimulus atau rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya, ibu mengomel pada anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, gitu ya. Saat anaknya sedang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut, ibunya terus-menerus ngomel, ngoceh kayak gitu kepada anaknya. Nah, lama-kelamaan anaknya juga akan merasa bosan dengan mendengarkan omelan tersebut. Akibatnya anak pun tidak melanjutkan pekerjaan rumahnya. Selanjutnya ada generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan. Menurut Chance 2009, generalisasi, diskriminasi, dan kepunahan adalah proses dimensi penting dari pengkondisian operan. Generalisasi adalah kecenderungan suatu stimulus mirip dengan stimulus yang dikondisikan untuk menghasilkan respon yang mirip dengan tanggapan. Generalisasi dalam pengkondisian operan berarti memberikan respon yang sama terhadap rangsangan yang serupa. Terutama yang menarik adalah sejauh mana perilaku generalisasi dari situasi satu ke situasi lainnya. Contohnya ada siswa yang takut dengan pelajaran matematika. Kemungkinan ia juga akan mengembangkan ketakutan tersebut terhadap pelajaran lain yang mirip seperti matematika. Contohnya IPA, fisika, dan kimia. Karena di dalam pelajaran tersebut terdapat angka-angka atau hitungan seperti itu. Akan tetapi tidak selamanya anak itu menganggap sama. Dia juga dapat belajar untuk membedakan. Nah, dengan hal tersebut itu disebut diskriminasi stimulus. Diskriminasi stimulus adalah kecenderungan untuk merespon dengan cara yang berbeda pada dua atau lebih stimulus atau rangsangan yang serupa. Contohnya ada siswa yang menganggap pelajaran matematika itu sulit, tapi agar tidak kesulitan dalam belajar matematika, anak tersebut harus belajar atau kita harus belajar. Kan tetapi jika kita belajar matematika tapi tidak dibarengi dengan belajar, maka kita akan kesulitan. Dalam hal ini, anak dapat membedakan diskriminasi terhadap kedua pembelajaran tersebut. Dalam pengkondisian operan, kepunahan terjadi ketika respon yang sebelumnya diperkuat tidak lagi diperkuat atau respon berkurang. Kepunahan adalah guru menarik perhatian dari perilaku yang perhatiannya dipertahankan. Misalnya, dalam beberapa kasus, perhatian guru kurang,
dan tidak tegas memperkuat perilaku mengganggu siswa. Seperti ketika seorang siswa mencubit siswa lain dan guru langsung berbicara dengan pelaku. Jika ini terjadi secara teratur, siswa mungkin belajar bahwa mencubit siswa lain adalah cara yang baik untuk mendapatkan perhatian guru. Jika guru menarik perhatiannya, mungkin tidak akan mencubit. Dan banyak aplikasi pengkondisian operan telah dibuat laboratorium penelitian di luar di dunia kelas yang lebih luas seperti kamar, rumah, pengaturan bisnis, rumah sakit, dan rel pengaturan dunia. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh pematerian berikutnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Baiklah, masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan rangsangan sehingga rangsangan netral seperti melihat seseorang menjadi terkait dengan stimulus yang berarti seperti makanan dan memperoleh kapasitas untuk mendapatkan respon yang serupa. Pengkondisian klasik juga bisa disebut juga sebagai suatu proses belajar, yakni stimulus netral dapat memunculkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Nah, pengkondisian klasik ini pada mulanya ditemukan oleh Ivan Pavlov, yaitu seorang fisiolog dari Rusia ketika sedang melakukan penelitian eksperimen mengenai proses produksi air liur pada anjing. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu komponen pengkondisian klasik. Nah, menurut Pavlov, komponen pengkondisian klasik ini terbagi menjadi 4, yaitu refleks baru, generalisasi dan desentralisasi, extinction, counterconditioning, dan yang kita bahas yang pertama yaitu tentang refleks baru. Nah, menurut Pavlov, refleks mengeluarkan air liur pada anjing tersebut terdiri dari sebuah stimulus tidak terkondisi atau unconditioned stimulus berupa makanan dan sebuah respon yang tidak terkondisi yaitu unconditioned respon, yakni produksi air liur. Stimulus tidak terkondisi adalah sebuah kejadian atau suatu hal yang menghasilkan sebuah respon secara otomatis atau menghasilkan refleks yang alami. Sedangkan respon tidak terkondisi adalah respon yang dihasilkan secara otomatis. Generalisasi dan diskriminasi. Pavlov mencatat bahwa respon terkondisi juga akan muncul sebagai respon terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus terkondisi. Hal ini mengindikasikan terjadinya generalisasi stimulus atau stimulus generalization pada semua stimulus yang mirip. Nah, generalisasi stimulus adalah kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimulus baru yang mirip dengan stimulus yang telah dikenalinya. Contohnya, seorang anak kecil bernama Albert yang sudah terkondisi untuk merasa takut terhadap tikus berwarna putih. Nah, kemungkinan juga ia akan mengembangkan ketakutan tersebut terhadap benda lain yang berbulu atau yang berwarna putih. Lanjut kepada diskriminasi stimulus atau stimulus discrimination, yaitu kecenderungan untuk merespon dengan cara yang berbeda pada 2 atau lebih stimulus yang serupa. Misalnya nih, sebagai contoh, anjing bernama Milo telah dikondisikan untuk mengeluarkan air liur pada nada C, suara piano, dan dipasangkan dengan makanan. Ketika memainkan nada C pada suara gitar tanpa diikuti oleh makanan, maka hasilnya adalah Milo akan belajar untuk menghasilkan air liur pada nada C di piano dan tidak pada nada yang sama ketika memainkan pada suara gitar. Nah, dalam hal ini Milo dapat membedakan atau melakukan diskriminasi terhadap kedua suara tersebut. Masuk kepada poin yang ketiga, yaitu extinction atau pemadaman adalah proses melemahnya respon terkondisi yang telah dipelajari dan pada akhirnya menghilang.
Nah, kondisi ini terjadi ketika stimulus terkondisi tidak lagi dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi. Misalnya, korban pemerkosaan yang mempunyai kepribadian penakut ketika pergi ke suatu pesta dapat mengalami perubahan kepribadian yang signifikan jika ia mau mencoba untuk berulang kali menghadapi ketakutannya dengan ditemani oleh temannya yang mendukungnya. Lalu yang terakhir itu ada counter conditioning, yaitu merupakan prosedur dalam pengondisian klasik untuk melemahkan sebuah respon terkondisi dengan mengasosiasikan stimulus penyebab ketakutan dengan respon baru yang tidak sesuai dengan ketakutan. Nah, yang terakhir adalah terapi perilaku pengondisian klasik, yaitu menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku maladatif. Berupa beberapa perilaku, terutama rasa takut, dapat dipelajari melalui pengondisian klasik ini. Kita bisa menggunakan pengondisian klasik, yaitu dengan desensitisasi sistematis dan pengondisian aversif. Nah, kita jelaskan tentang desensitisasi sistematis dulu. Atau systematic desensitization adalah sebuah metode perilaku terapi yang didasarkan pada pengondisian klasik dengan membuat individu mengasosiasikan relaksasi mendalam secara bertahap dengan situasi yang menimbulkan kecemasan. Pada desensitisasi sistematis, terapis bertanya tentang aspek yang paling menakutkan dan paling tidak menakutkan. Dan di tahap selanjutnya adalah mengajarkan individu untuk rileks, agar individu dapat belajar mengenali adanya kontraksi otot atau tegangan pada berbagai bagian tubuh dan kemudian bagaimana untuk menegangkan dan melepaskan otot-otot yang berbeda. Lanjut kepada pengondisian aversif. Pengondisian aversif itu adalah terjadinya pemasangan berulang dari sebuah perilaku yang tidak diharapkan dengan sebuah stimulus aversif untuk menurunkan penguatan yang didapatkan dari perilaku. Pengondisian aversif ini digunakan untuk mengajarkan individu untuk menghindari perilaku tertentu, misalnya seperti merokok, makan berlebihan, dan minum alkohol. Nah, cara yang digunakan dalam pengondisian aversif untuk mengurangi konsumsi alkohol individu adalah ketika individu minum minuman beralkohol, ia juga harus mengonsumsi minuman campuran yang membuat pusing dan mual. Dalam istilah klasiknya yaitu minuman alkohol adalah stimulus yang dikondisikan dan zat yang membuat mual adalah stimulus yang tidak dikondisikan. Ya, Alia Malika Fahdini dengan NIM 2109013. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis perilaku terapan. Analisis perilaku terapan ini adalah penerapan prinsip-prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Di sini ada dua penggunaan analisis perilaku terapan yang dianggap sangat penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan perilaku yang diinginkan dan yang kedua mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam pengaplikasian analisis perilaku terapan, biasanya sering menggunakan serangkaian langkah yang dimulai dari beberapa pengamatan umum, kemudian penentuan target. Nah, di sini ditentukan target perilaku yang perlu diubah, yaitu dengan mengamati kondisi. Selanjutnya, menetapkan perilaku tujuan, kemudian memilih penguat atau hukuman tertentu, program manajemen perilaku yang akan dilakukan, dan yang terakhir, keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi.
atau mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan program. Selanjutnya, meningkatkan perilaku yang diinginkan. Bagaimana sih cara meningkatkan perilaku yang diinginkan untuk anak? Nah, di sini ada 6 strategi pengkondisian operan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan anak. Yang pertama, pilih penguat yang efektif. Karena tidak semua penguat sama pada setiap anak. Nah, pada analisis perilaku terapan ini merekomendasikan supaya guru mencari tahu penguat apa yang bekerja dengan baik pada anak. Untuk satu siswa itu bisa berupa pujian, mungkin bisa berupa partisipasi dalam aktivitas favorit, atau main game, menjelajah, atau aktivitas-aktivitas lain. Kemudian strategi yang kedua, jadikan penguat kontingen dan tepat waktu. Agar penguat menjadi efektif, maka guru harus memberikannya hanya setelah anak melakukan tugas tertentu. Contohnya, Rosita, jika kamu bisa menyelesaikan 5 soal ini, maka kamu bisa pulang duluan. Ini menjelaskan kepada Rosita tentang apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan penguat. Artinya, di sini anak harus melakukan perilaku untuk mendapatkan imbalan, dan penguat ini akan lebih efektif bila diberikan tepat waktu. Hal ini membantu anak untuk melihat hubungan kontingensi antara imbalan dan perilaku mereka. Kemudian strategi yang ketiga, pilih jadwal penguatan terbaik. Sebagian besar contoh yang diberikan sejauh ini mengasumsikan penguatan yang terus-menerus, yaitu anak diperkuat setiap kali ia membuat tanggapan. Dalam penguatan terus-menerus, anak belajar dengan cepat. Akan tetapi, ketika penguatan itu berhenti, misalnya guru berhenti memuji anak tersebut, maka mungkin saja motivasi belajar anak itu akan menurun. Nah, untuk menghindari terjadinya hal itu, maka diperlukan jadwal penguatan yang baik. Di sini ada 4 jadwal penguatan utama. Yang pertama, rasio tetap, yaitu diperkuat setelah melewatkan tanggapan. Misalnya, guru memberikan pujian hanya ketika anak selesai menjawab 5 jawaban yang benar. Kemudian yang kedua, rasio variabel, yaitu diperkuat setelah rata-rata beberapa kali secara tidak terduga. Kemudian yang ketiga, interval tetap, yaitu respon yang tepat pertama setelah waktu yang diperkuat. Kemudian yang keempat, variabel interval, respon diperkuat setelah jumlah waktu berlalu. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu pertimbangkan kontrak. Di sini guru bisa membuat perjanjian secara tertulis dengan anak atau dengan murid. Maka nanti ketika muncul problem dan anak tidak bertindak sesuai harapan, guru dapat merujuk anak pada perjanjian yang telah mereka sepakati. Kemudian strategi yang kelima, gunakan penguatan negatif secara efektif. Dalam penguatan negatif, frekuensi respon meningkat karena respon menghilangkan stimulus yang agresif atau yang tidak menyenangkan. Misalnya, selanjutnya strategi yang keenam, gunakan petunjuk dan membentuk. Sebuah dorongan adalah stimulus tambahan atau petunjuk tambahan yang meningkatkan kemungkinan suatu stimulus diskriminatif akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan pembentukan adalah pengajaran perilaku baru terus-menerus memperkuat perilaku yang mendekati perilaku sasaran. Mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.
Paul Alberto dan Annette Rothman 2009 merekomendasikan menggunakan langkah-langkah ini dalam urutan ini. 1. Gunakan tulangan diferensial. Kedua, hentikan penguatan atau kepunahan. Ketiga, hapus rangsangan yang diinginkan. Keempat, berikan rangsangan permusuhan atau hukuman. Dengan demikian, pilihan pertama guru harus penguatan diferensial. Hukuman harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan selalu dalam hubungannya dengan penyediaan informasi anak tentang perilaku yang sesuai. Mengevaluasi pengkondisian operan dan analisis perilaku terapan. Pengkondisian operan dan analisis perilaku terapan telah memberikan kontribusi untuk praktik mengajar. Kraft 2010, Muraparten dan lainnya 2010, memperkuat dan menghukum konsekuensi adalah bagian dari tanggung jawab guru dan siswa. Guru memberikan nilai pujian dan teguran, senyum dan cemberut, sedang belajar tentang bagaimana konsekuensi tersebut mempengaruhi perilaku siswa. Meningkatkan kemampuannya sebagai guru digunakan secara efektif. Teknik perilaku dapat membantu kita mengelola kelas. Memperkuat perilaku tertentu dapat meningkatkan beberapa perilaku siswa dan digunakan bersama dengan time out. Dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan pada beberapa siswa yang tidak dapat diperbaiki. Nama saya Muhammad Rafi Syed Putra dengan NIM 2107075. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kognitif sosial untuk belajar. Nah, yang pertama adalah teori kognitif sosial Bandura. Nah, Albert Bandura ini adalah arsitek utama sosial teori kognitif. Dia mengatakan bahwa ketika siswa belajar, mereka secara kognitif dapat mewakili atau mengubah pengalaman mereka. Nah, dalam pengkondisian operan, koneksi terjadi hanya antara pengalaman lingkungan dan perilaku. Kemudian ada pembelajaran observasi. Nah, pembelajaran observasional adalah pembelajaran yang melibatkan perolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan mengamati orang lain. Pembelajaran observasional melibatkan imitasi, tetapi tidak terbatas pada itu. Apa yang dipelajari biasanya bukan salinan persis dari apa yang ada, melainkan bentuk umum atau strategi yang pengamat sering menerapkan cara-cara kreatif. Nah, kapasitas untuk mempelajari pola perilaku melalui observasi menghilangkan pembelajaran coba-coba yang membosankan. Dalam banyak kasus, pembelajaran observasional membutuhkan waktu lebih sedikit daripada pengkondisian operan. Nah, Bandura menjelaskan 4 kunci proses dalam pembelajaran observasional. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Sebelum siswa dapat menghasilkan tindakan model, mereka harus memperhatikan apa yang dilakukan atau dikatakan model. Perhatian pada model dipengaruhi oleh tuan rumah karakteristik. Nah, misalnya ini perintah orang yang hangat, kuat, dan tidak biasa bagi siswa tersebut. Selanjutnya adalah retention atau retensi. Retensi siswa akan meningkat ketika guru memberikan demonstrasi yang gamblang, logis, dan jelas. Kemudian ada ketiga, production atau produksi. Nah, anak-anak mungkin memperhatikan model dan kode dalam memori mereka. Apa yang mereka lihat, namun karena keterbatasan kemampuan motoriknya, mereka tidak dapat memproduksi perilaku model. Nah, kemudian motivasi atau motivation. Seringkali anak-anak memperhatikan apa yang dikatakan atau dilakukan seorang model, mempertahankannya dalam memorinya, dan memiliki keterampilan motorik untuk melakukan tindakan. Nah, tetapi mereka tidak termotivasi untuk melakukan tindakan yang dimodelkan. Nah, hal ini ditunjukkan dalam studi boneka bubuk klasik Bandura. Ketika anak-anak yang melihat modelnya dihukum tidak mereproduksi tindakan agresif model yang dihukum. Namun, ketika mereka kemudian diberikan penguatan atau intensif, seperti stiker atau jus buah, mereka meniru perilaku model tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Yulia Alda Martiana dengan NIM 2106887. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-regulatory learning psikolog.
Pendidikan semakin menganjurkan pentingnya belajar pengaturan diri. Pengaturan diri belajar terdiri dari pembangkitan diri dan pemantauan diri dari pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan-tujuan ini mungkin bersifat akademis atau meningkatkan pemahaman saat membaca, menjadi penulis yang lebih besar, terorganisir, belajar bagaimana melakukan kalian mengajukan pertanyaan yang relevan, atau mereka mungkin sesosioprofesional, kontrol atau menahan diri amarah, bergaul lebih baik dengan teman sebaya. Di sini juga saya akan menjelaskan memaksakan kognitif sosial. Penekanan dalam pendekatan perilaku kognitif pada instruksi diri, berbicara, dan pembelajaran pengaturan diri memberikan perubahan penting dari belajar dikendalikan oleh orang lain untuk bertanggung jawab atas pembelajaran diri sendiri. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.